Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya di sini di acara Ruang Tamu Broadcast, Abror Podcast. Insya Allah untuk video kali ini kita akan ngomongin nasyid ya, salah satu seni di lingkungan umat Muslim. Nasyid sudah bersama kita di sini salah satu praktisi ataupun munsyid ya, dengan Kang Yuda di sini. Apa kabar Kang Yuda? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya. Sehat selalu ya Kang Yuda. Insyaallah sehat. Insyaallah. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang nasyid, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu dengan Kang Yuda. Tafadhol Kang Yuda, boleh diperkenalkan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah pada sore ini ya, anak bisa menyempatkan diri untuk menghadiri undangan dari Pak Yopi yang udah lama susah sekali. susah banget Susah ngatur banget. waktunya Kang Yuda ini saking sibuknya ya. Bukan sibuk sih sebenarnya. Karena baru ada obrolan aja, kan baru 2 hari udah langsung ya. langsung bikin agenda. Alhamdulillah Anak Yuda asli dari Banyaresmi. Kebetulan itu sih di Garut ya, masih di Garut ya. Masih di Garut. Tetangganya Lewi Goong. Ya. Tetangganya Lewi Goong. Ya kebetulan anak juga alumni dari Abror ya. SMK angkatan itu awal-awal ya. lah. Awal-awal berarti as-sabiqunal awalun ya. Ya, Alhamdulillah. Ya begitu Pak Yopi. Ya, aktivitas sehari-hari seperti apa sekarang Kang Yuda? Alhamdulillah sih kalau sekarang kan sudah bekerja. Jadi Allah. sehari-hari ya itu aja. Di bidang apa sih kalau boleh tahu kerjanya? Alhamdulillah di bidang kesehatan sih. Tapi bukan perawat, bukan bidan ya, apalagi bidan. Bukan bidan. Perawat dan bidan. Alhamdulillah anak di bagian administrasi aja. Administrasi luar biasa ya. Dan sekarang pulang kerja berarti ya? Ya, pulang kerja. pulang Langsung ke sini demi Abror. Ya. Demi podcast ya, Demi luar podcast biasa. Abror. Nah, untuk kesempatan kali ini kita ngomongin aktivitas di luar pekerjaan Kang Yuda ya. Sebagai nasyid, kita ngomongin nasyid nih Kang Yuda. Nasyid siap. Gimana sih pertama kali Kang Yuda mendengar kata nasyid, tahun berapa ataupun pandangan pertama kali Kang Yuda atas nasyid itu seperti apa sih? Tolong diceritakan. Berarti perjalanannya perjalanan pertama kali tahun berapa tuh? Dari kecil sih Pak Yopi. Dari kecil ya? itu anak udah didengerin lagu-lagu nasyid sama orang tua. Iya. Kayak dulu tuh kan lagi zaman-zamannya Haroki gitu ya. Ya nasyid-nasyid yang lain juga ada sih, The Flicker, Raihan yang kayak gitu-gitu. Nah, itu udah dari kecil tuh anak didengerin lagu-lagu nasyid itu. Jadi sebenarnya anak tahu nasyid itu emang udah dari kecil. Nah, masuk SD itu, SD itu kan kalau di kampung-kampung suka ada ini tim qasidah. Ya, tim qasidah di imtihan ya. Imtihan di acara-acara rajaban yang kayak gitulah kalau di kampung kan. Nah itu jadi salah satu vokalisnya. Oh, salah satu vokalis. Jadi vokalisnya. Bisa tuh nyanyi pada waktu itu. Bisa. Alhamdulillah. Karena kan ya masih jarang lah anak-anak kecil gitu di kampung-kampung itu yang bisa nyanyi. Nah itu jadi salah satu vokalisnya. Makanya kalau lagi SD itu terkenalnya si vokalis. Si vokalis pada waktu SD tuh. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Anak SD teh tahun sabaranya. Tahun berapa? Ada 2005 mungkin 2007 2008 ya. Masuk SMP teh 2008. Berarti kan lagi kelas 66 nya 2007 lah. 2006 2007-an. Masya Allah. Ya itu tampil-tampil di rajaban, di imtihan yang kayak gitulah. Di madrasah gitu ya. Di madrasah kan ada sekolah-sekolah gitulah. Imtihannya itu anak jadi vokalis qasidah gitu. Tapi lagunya lagu-lagu nasyid. Pada waktu itu favorit lagu apa sih? Favorit pasti ada yang favorit tuh yang sering kali kita tampil, pasti lagunya Raihan lagu itu sih. Raihan. Ya. Pada waktu itu memang yang lagi ngetren lagu-lagu aliran Raihan ya. Iya, Raihan. Ya, belum ada tuh zaman-zaman Edgustik belum ada. Oh, belum ada tuh. Masuk SMP nih, baru masuk SMP. Kan ada ekskul. Malah awal-awal anak nggak tertarik nasyid di ekskul SMP. Di SMP itu kan? Malah lebih ke olahraga awalnya. Nah karena kebetulan di nasyid itu yang ikutan ekskul sedikit, terus yang olahraga juga kadang-kadang lah. Yang namanya gitulah, ada ya naik turun, kadang-kadang lagi olahraga rame-rame semuanya. Nah kebetulan suatu waktu anak itu
nggak ikut ekskul olahraga, malah dengerin yang nasyid. Iya. Yang lagi latihan nasyid. Belum gitu, gabung ekskul tuh nasyid. pada waktu itu. Belum, masih dengerin aja. Dengerin Gitu. aja gitu kan. Tapi lama-lama tertarik gitu, Iya. karena kan emang dulu tahu lah. Tapi ini lagunya asing gitu. Asing, Udah gitu. mulai masuk tuh zaman-zaman akustik. Kok dulu nggak ada lagu ini gitu kan? Muhasabah cinta tuh mulai. Nah kebetulan si Ana itu punya apa ya, kelebihan. Jadi batur mah hese asup nyanyi lagu Muhasabah cinta teh Ana mah babari gitu. Nah dari situ mulai dilirik sama pelatih nasyid. Nah, di yang SMP tadinya itu. ngedengerin doang tuh, jadi Yang tadinya akhirnya gabung tuh. Gabung akhirnya. Masya Allah. Nah Ana gabung, teman-teman yang sekelas Ana malah pada keluar. Kenapa tuh keluar? Minder Nggak atau apa? tahu ya. Masya Allah, kenapa Kayaknya bisa keluar? emang bukan fashionnya, mereka malah pindah ke olahraga. Olahraga, gitu. jadi nge-switch gitu, jadi Nge-switch, gantian aja. jadi masuk 1 keluar 3. Masuk 1 keluar 3. Nah itu tuh Ana masuk ekskul nasyid di SMP itu, Ana satu-satunya yang seangkatan Ana doang gitu. Sisanya yang 3 itu kakak kelas semua. Jadi Ana ngorana gitu lah. Iya, paling muda pada waktu itu, paling bontot ya, luar biasa. Dan pada waktu itu ketika mendengar kata nasyid, apa sih pertama kali yang terbentak di pikiran Kang Yuda? Pandangannya awal pertama kali nasyid gitu. Beda dengan lagu-lagu lain gitu kan? Gimana sih? Lagu-lagu Islami sih yang Ana dengerin, karena emang lirik-liriknya dari dulu kan lebih mendekatkan kita, mengingatkan kita tentang kebaikan-kebaikan. Lebih lirik-liriknya itu mengingatkan kita kepada Allah. Nah kayak gitu sih. Makanya itu yang membedakan, nasyid itu emang lagu-lagu Islami, beda dengan lagu-lagu pop. Kan dulu belum ada aliran-aliran yang sekarang ya, kayak sholawat gitu belum happening kan. Yang kayak sabian gitu kan belum. Yeah. Jadi kan kalau dulu itu gampang sekali membedakannya gitu. Kalau dulu ya. Karena lagu nasyid dulu itu identik dengan yang mendekatkan diri kepada Allah. Terus lagu-lagunya itu lirik-liriknya bener-bener lah Islami banget gitu. Nggak ada yang kalau sekarang kan jatuhnya ke positif. Positif itu udah kayak nasyid tapi dengan dikemas dengan modern gitu. Kalau dulu tuh emang bener-bener ceplos lagu Islami gitu. Liriknya Islami banget gitu. Yeah. Kayak dakwah tapi lewat lagu gitu. Lewat lagu dan musik ya. Gitu. Luar biasa. Nah itu pertama kali ketika tahu nasyid ya, seperti betul. itu, dan akhirnya kalau sekarang aktivitas di nasyid masih aktif ya Kang ya? Alhamdulillah sih masih aktif. Kalau sekarang aktif di mana kalau di nasyid? Kalau sekarang kebetulan Ana diamanahi jadi ketua Paguyuban Nasyid Garut. Sebenarnya dari 2017 sebenarnya. Berarti udah sekitar 4-5 tahun 4-5 ya? tahun, mau 5 tahun malah. Mau 5 tahun diamanahi sebagai koordinator atau ketua. Karena Paguyuban itu cuma ada di Garut aja. Paguyuban Nasyid Garut ya. Kalau di daerah lain mungkin beda lagi namanya ya. Ada mungkin komunitas tapi bukan Paguyuban namanya. Nah, mungkin kalau terhitung dari ketika Kang Yuda mengenal nasyid pertama kali tahun 2006-2007, mungkin sudah terhitung sekitar 14-15 tahun sampai sekarang ya? Lebih. Seumur hidup. Seumur Ana sekarang mungkin ya 20 tahunan lah. Karena kan emang dari lulus SMP ke SMA yang di Abror juga Ana kan masih yang kalau ada anak-anak ada nasyid kan ikutan lagi. Ana yang itu yang ikutan gitu, Ana yang ini. Terus keluar SMK juga di kuliah Ana yang nasyid gitu. Iya. Masih terus lah. Karena terus, Ana kayaknya nggak bisa lepas dari nasyid gitu. Masya Allah ya. Karena udah dari kecil asupannya nasyid gitu. Berarti memang kalau aliran-aliran lain tidak ya? Bukan tidak sih, menikmati juga, cuman nasyid beda sendiri lah. Tapi ada tempat tertentu ya di hati kita. Masya Allah ya, luar biasa. Ketika sudah melanglang buana dari kecil sampai dengan umur yang sekarang Kang Yuda sekitar 15-20 tahun mengenal yang namanya nasyid, mungkin ini sudah mengalami pasang surut nasyid, kemudian perkembangan nasyid dari zaman ke zaman. Coba boleh diceritakan sih apa yang dirasakan perkembangan dari awal tahun 2000-an gitu kan sampai dengan sekarang tahun 2020 lebih ya. Apa sih perkembangan yang dirasakan Kang Yuda ketika nasyid itu terus berkembang dan bertransformasi seperti itu? Yang paling terasa itu dari aliran ininya ya, musik yang di ininya. Musik yang di yang dikedepankannya gitu. Kalau dulu kan emang
khas banget ya. Nasyid itu dari lirik aja udah khas banget gitu. Iya, iya. Kan seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman juga, sekarang lebih ke mengikuti musik-musik pop gitu. Nasyid itu lebih ke sana sih, karena emang kalau sekarang nasyid masih dikemas dengan kemasan yang dulu, mungkin akan susah masuk ke anak muda, ke penikmatnya gitu. Jadi jatuhnya kayak nasyid itu ya gitu-gitu aja gitu, tetap tua gitu maksudnya ya. Dia bisa dinamakan sama orang-orang yang dulu aja gitu. Padahal kalau mengikuti sekarang, seharusnya kalau pengen lebih banyak lagi yang menikmati nasyid, dia harus mengikuti perkembangan gitu. Makanya tren, yang kerasa banget sekarang itu dari lirik aja, terus dari lirik, dari musiknya juga udah berbeda banget. Udah berbeda ya. Ya lebih ke dapat lah gitu. Ke ngikutin zamannya. Ngikutin zaman. Nah, kalau dibandingin nih nasyid yang sebelumnya dengan nasyid sekarang, ada perbedaan yang signifikan nggak? Dari mulai apanya, yang paling signifikan tuh dari mananya sih? Tadi kan dijelaskan dari musiknya, perbedaannya dari liriknya. Yang paling signifikan aja. Paling dari apa sih? Nggak ada yang signifikan, itu sih yang paling signifikan gitu. Musik dan liriknya juga sudah berbeda ya. Berbeda. Terus emang dari apa sih, orang yang orang munsyidnya juga ya. Dari munsyidnya juga sekarang kan tidak pure beliau seorang munsyid gitu. Nah, itu beliau munsyid kan dari latar belakang yang tadinya pop, yang dangdut juga ada sih sebenarnya yang itu. Yang sekarang mulai melirik nasyid gitu. Melirik nasyid. Ya, jadi kalau sekarang sih Pak Yopi lebih udah menyentuh semua sih. Cuman mereka lebih mengembangkan dari segi lirik, musiknya dengan latar belakang mereka sendiri gitu. Nah, kalau sekarang ini kan tadi dengan berbagai aliran, kemudian bertransformasi dan sebagainya. Nah, kalau tahun-tahun sekarang tuh memang masih ada nasyid-nasyid dulu atau memang sudah pure tidak ada gitu? Masih ada sebenarnya. Cuman karyanya aja yang belum. Iya. Jadi mereka masih ada, cuman tidak mengeluarkan karya yang baru gitu. Itu saja sih sebenarnya. Masih ada sih, Ana masih sering komunikasi dengan nasyid yang di Garut ya. Yang di Garut juga masih ada yang dulu-dulu. Cuman itu tadi karyanya belum ada lagi yang baru. Belum ada lagi yang baru ya. Nah, dari 2017 sampai dengan sekarang Kang Yuda, di Garut sendiri, kalau boleh tahu perkembangan nasyid itu seperti apa sih? Personelnya ada berapa gitu kan? Musisinya ada berapa orang? Kalau dulu kita pernah bikin database ya. Ada 50 lebih. 50 lebih. Itu terlepas dari solo, grup. Oh, itu udah masuk yang solo, yang grup itu udah semua ada itu. 50 lebih kalau kita kemarin. Memang pada dasarnya kalau nasyid itu Kang Yuda tuh memandangnya itu harus solo kah, kalau duet kah, ataupun bahkan grup gitu, gimana? Enggak sih. Nah itu salah satunya. Kalau dulu kan nasyid itu identik dengan grup ya. Memang seperti itu. Nah gitu, seiring berjalan waktu ada tuh muncul solois. Gitu. Oh, solois disebutnya solois, ya, solois nasyid. Kan sama ya, di pop juga ada solo, ada nasyid juga sekarang. Malah sekarang yang grup itu pada jadi solois gitu. Jadi memang. Nah itu salah satu perkembangannya. Jadi yang memang tadinya berlima, berempat gitu kan, sekarang malah jadi sendiri. Ya, malah jadi sendiri. Bahkan karya grupnya ada, karya soloisnya ada. Nah jadi lebih kaya aja sebenarnya sekarang itu. Tapi yang penting sih esensi dari nasyidnya itu sih jangan sampai hilang. Nah, mau seperti apapun genrenya, yang dikedepankannya mau seperti apa musiknya, dari liriknya, yang penting mengingatkan kepada kebaikan dan kebenaran. Ya, karena kalau menurut Ana sih nasyid itu emang dakwah melalui musik itu benar gitu. Makanya kan jadi esensi dakwahnya itu yang mengingatkan kepada kebaikannya itu jangan sampai hilang. Berarti segala sesuatunya balik lagi ke esensinya ya. Ya, betul. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin antara salah kaprah sekarang, ketika sekarang menyebutkan antara sholawat kemudian lagu religi dengan nasyid, ada yang beda nggak di antara ketiga itu?
Sama aja sih sebenarnya ya. Cuman Kadang kan di masyarakat umum kan pada dasarnya ada yang nyebut ini nasyid, ini nyebut lagu religi, atau bahkan sekarang ada yang sholawat, mungkinnya seperti itu. ya sama aja sih sebenarnya ya. Iya. Cuman ya itu tadi lah beda nama hungkul meureun Pak Yopi. Karena kan emang kalau nasyid emang fokusnya ya di lagu-lagu yang semi pop gitulah. Iya. Masuknya gitu kan. Kalau sholawat pure liriknya aja udah bahasa Arab udah gitu kan. Kalau menurut Ana sih mungkin beda ya, mungkin beda. Cuman ada ya itu tadi esensinya sama sih sebenarnya kesana. Cuman kalau misalkan di pop atau di musik yang lain ya, mungkin genre ya, genre disebutnya genre mungkin. Karena kan ada rock, ada pop, ada Melayu, ada ini yang mungkin di dunia musik Islam itu genrenya ada sholawat, nasyid gitu. Nah. Kemudian juga yang pakai alat marawis, yang marawis juga luar biasa ya perkembangan saat ini. Nah, untuk kondisi nasyid saat ini tuh seperti apa Kang Yuda? Kondisi sih kalau di Garut sebenarnya dari Ana pertama mimpin paguyuban itu begini-begini aja sih sebenarnya. Belum ada sesuatu hal yang belum ada sesuatu hal yang bisa dibanggakan juga gitu ya dari paguyuban sebenarnya. Terus dari nasyid juga Ana melihat sih stagnan sih Pak Yopi. Banyak grup yang bermunculan itu hanya cuman buat ikut festival aja. Jadi suatu event aja gitu. Event aja. Jadi tidak emang dari Garut panjang. Emang kalau di Garut sih katanya panas-panasnya kalau nasyid itu ya rame-ramenya itu memang kalau ada festival aja gitu. Ada masanya itu. Ada masanya. Ada kira-kira masa-masa rame-ramen itu bulan kapan tuh kalau misalnya sepanjang tahun itu? Paling Ramadan. Ya kalau ada event aja. Ada event aja. Kalau nggak ada yang ngadain event ya gini-gini aja gitu, sepi-sepi aja gitu. Nah, berarti solusinya apa nih untuk mengantisipasi hal seperti itu? Pertama emang kalau event ya harus selalu ada. Harus selalu ada event. Tapi terlepas dari itu pembinaan setelah eventnya itu yang harus ada. Nah, itu pembinaan. Ya. Pembinaan yang seperti apa yang diperlukan munsyid teh? Nah, emang paguyuban tuh sudah banyak menawarkan sebenarnya untuk program-program pembinaan. Ya, cuman karena kekurangan SDM dari paguyubannya sendiri, terus karena emang talent-talent yang kita pegang itu emang yang masih sekolah, masih yang, terikat. Terus emang iya. bukan salahnya sih, karena emang yang kita pegang itu kebetulan lagi masa-masanya sibuk sekolah di akhir di ujung-ujung mau lulus gitu kan. Iya. Perpindahan ke kuliah itu yang sulit bagi kita itu. Makanya sih anak pengennya mendorong sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu ada lah talent nasyid ya minimal ekskul nasyidnya ada gitu. Biasanya di Rohis tuh kalau ada. Biasanya kalau dulu kan emang sekolah-sekolah kayaknya ada. Kan tapi sekarang kan udah jarang banget tuh ekskul nasyid. Nah, pada itu yang pengen kita dorong sebenarnya. Iya. Benar, itu sih yang paling penting pengkaderan ya dan pembinaan setelahnya. Betul. Nah, untuk range umur nih, rentang umur talent di Garut khusus pada umumnya di Jawa Barat, munsyid itu di umur produktif berapa sih? SMA. Ya. Yang paling banget bisa itu tuh SMA sama kuliah. Kuliah. Kalau di Garut itu sekarang yang lagi rame itu usia sekolah. Usia sekolah. Karena kan kalau yang kuliah itu mikirnya udah banyak kebutuhannya sih Pak Yopi. Kebutuhan. Anda lihat ya. Iya benar. Kebutuhan terus sibuk dengan dunia kuliahnya gitu. Yang paling produktif itu usia anak sekolah sih. Makanya kita pengen banget masuk ke sekolah gitu, mendorong sekolah itu buat ngembangin nasyid juga gitu. Iya. Sekarang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu teh tentunya ada dorongan dari berbagai pihak tentunya, butuh dorongan yang berbagai pihak. Nah, untuk kondisi nasyid saat ini agar nasyid ini bisa dapat tempat di hati masyarakat, seperti apa sih konsep ataupun inovasi-inovasi terbaru di nasyid? Mungkin ada sekarang? Enggak? Belum sih. Kalau Ana ya belum mikir ke arah sana ya. Belum melebar ke belum melebar ke bagaimana masyarakat. Tapi beberapa case ya
masyarakat itu seneng sebenarnya dengan nasyid ya. Karena kita kan tampil berbeda gitu. Iya, beda. Nasyid tapi garanteng gitu itu nyanyinya teh rapi gitu ya. Rapi. Profesional gitu kayak orang-orang penyanyi pada umumnya gitu. Terus suaranya baragus kan. Nah, itu sih sebenarnya yang harus kita itu kan yang itu profesionalitasnya dari penampilan, suara gitu. Itu bisa mengangkat nasyid sih, bisa mengangkat hati masyarakat itu dari sana. Ketika kita misalkan diundang nih di suatu acara misalkan PHBI ya. PHBI peringatan Hari Besar Islam. Misalkan kita diundang nasyid nih, jangan seadanya gitu orang nampil gitu, harus profesional gitu. Yeah, all out gitu. Kalau dangdan gitu, tapi seperlunya gitu untuk make up kandal oke gitu maksudnya. Yang penting kita kelihatan rapi, bagus gitu, tampilkan yang terbaik itu aja sih. Itu udah bisa mengambil hati masyarakat sih. Nah, untuk Kang Yuda sendiri sih sekarang nih ternyata banyak nih musisi-musisi nasyid di luar sana selain Kang Yuda sendiri mungkinnya dan talent-talent di Garut. Aliran nasyid yang seperti apa sih yang difavoritkan? Wah, kalau sekarang sih udah jelas sih Pak Yopi yang cinta halal karena gitulah. Cinta halal apa tuh? Cinta positif sekarang mah yang kayak gitu. Cinta positif. Ya dari tahun mungkin dari beberapa tahun ke belakang sih. Emang yang sekarang ya seiring dengan tren hijrah. Ya benar-benar. Tren hijrah itu. Kemudian nasyid juga bertransformasi di lagu-lagunya yang cinta halal, yang tidak cinta hanya positif. lagu tuh biasanya sama film serial ya, gitu biasanya. Itu, betul, gimana betul, tuh pandangan Kang Yuda terhadap itu nasyid ya mungkin ini bisa sangat menguntungkan nasyid sih. Kan sekarang kan kalau dengerin musik mungkin beberapa orang saja. Kalau nonton film kan siapa aja nonton kan. Dari range umur berapa aja udah nonton film gitu. Apalagi kalau relate dengan kehidupan sehari-harinya itu. Makanya kan sekarang terakhir kemarin ngobrol nasyid sama film itu akan terus beriringan gitu. Beriringan. Filmnya pasti yang mempunyai hikmah dan ibroh betul. Karena kan di film itu pasti ada soundtrack ya. Pasti. Itu kita masukin nasyidnya itu di sana di soundtracknya. Benar. Gitu. Sebenarnya nasyid itu sudah punya hati di hati masyarakat ya. Iya, sudah punya ininya gitu lah, sudah punya mustaminya kalau ini namanya. Udah punya pendengarnya lah. Dan bagaimana kita meng-create dan menginovasikannya, salah satu inovasi itu dari film. Dengan film luar biasa. Karena kan udah ada contoh suksesnya lah. Apa yang contoh suksesnya yang pernah Kang Yuda saksikan dan amati gitu? Ya dari proyeknya itu sih Munsyid senior kita ya, penulis Kang Abai itu kan udah filmnya udah banyak, terus masukin soundtrack nasyid. Menurut Ana sih itu menarik banget. Ana juga tahu lagu-lagu itu lagu-lagu nasyid yang itu dari sana, dari nonton dulu film, lagunya enak. Terus Ana search gitu lagu penyanyinya, udahlah dengerin. Filmnya relate dengan kehidupan gitu. Filmnya relate gitu. Dengan cinta halal gitu. Dan bener. Sampai sekarang belum menemukan cinta halalnya. Terus mudah-mudahan secepatnya ya. Dan inovasi yang luar biasa itu ya. Iya, betul. Nah, sekarang mungkin kabarnya akan seperti itu. Ya, ke depan akan seperti itu. Nah, harapan nasyid di Indonesia pada umumnya ya, di Jawa Barat dan Garut, harapan Kang Yuda sendiri terhadap nasyid itu seperti apa sih? Kalau Ana sih mudah-mudahan nasyid bisa terus eksis, terus berkembang gitu. Terus eksis, berkembang. Dari dulu Ana sih bercita-cita nasyid itu harus tetap masuk ke anak-anak sekolah. Karena apa? Karena ini bisa salah satu jadi pilihan anak-anak untuk agar mereka itu tidak sia-sia waktu nanti gitu. Kalau mau berkarya ini aja di jalur yang ini udah jelas-jelas positif gitu. Daripada mereka gunain waktunya itu di hal-hal yang enggak gitu ya, yang enggak bermanfaat. Udah mending kalau punya talenta di dunia musik udah kembangin di nasyid aja. Jelas-jelas gitu ya. Nanti dari liriknya kita yang buat bisa buat orang juga berbuat baik, itu kan mudah-mudahan jadi pahala jariah ya, amal jariah. Didengerin terus berapa tahun kan, masya Allah tuh
pahalanya tuh terus gitu ya. Nah itu sih sebenarnya kelebihan dari nasyid itu. Jadi pengennya anak-anak sekolah itu manfaatin nasyid itu benar-benar gitu. Jadi manfaatin talenta yang mereka miliki, baik itu nyanyinya, nulis lagunya, musiknya, tapi di jalan gitu nasyid gitu, positif gitu, jelas-jelas ngajak kebaikan. Gitu. Ngajak kebaikan itu yang paling penting. Itu yang paling penting nanti gitu. Jadi manfaat lah daripada ayeuna ekskulna anu terjelas, terus dibawa ke musiknya yang gak jelas-jelas, mending ke nasyid weh gitu. Nasyid mah mana bikin sekali juga, tapi itu bisa didengerin banyak orang, bisa bermanfaat untuk orang. Insya Allah lah. Dan nilai-nilai positif di dalamnya itu yang paling tersampaikan yang paling pentingnya. Yang penting kan secara tidak langsung sih mudah-mudahan mereka juga akhlaknya mengikuti gitu, bisa positif juga. Positif juga, luar biasa itu harapannya ya. Dan nasyid ini mempunyai tempat di hati masyarakat ya. Betul. Yang paling penting itu. Nah, pengalaman apa sih yang didapat oleh Kang Yuda selama kurang lebih 15 sampai 20 tahun di dunia nasyid? Pengalaman dan pencapaian tertinggi di dunia nasyid itu seperti apa sih Kang Yuda? Aduh, pencapaian mah apa ya? Belum ana sih kalau ana belum banyak pengalamannya, cuman pengen tampil-tampil gitu mah biasa merenya karena emang kita munsyid gitu. Jadi tapi kesini kita jadi belajar sih. Ada masanya sampai oge gitu nyanyi teh. Jadi malah pengen merubah haluan, misalkan jadi manajer, jadi produser kan. Nah pencapaian tertinggi sih kemarin ya pernah jadi kepilih gitu ya, jadi salah satu personil ISIS Junior itu udah lumayan lah ya. Saya nonton tuh, wah ini ada orang Garut yang masuk ISIS Junior. Ya alhamdulillah gitu. Itu satu, kalau menurut aneh sih itu jadi pencapaian tertinggi anak gitu. Karena anak belum pernah sebenarnya sampai ke nasional gitunya. Iya, ngedengerin Ijatul Islamnya, IJIS-nya di yang seniornya gitu kan. Ini luar biasa ini dari tahun 2000-an itu awal 90-an dan sebagainya, dan pada akhirnya sekarang ada IJIS Junior dan ada Kang Yuda di sana. Ya alhamdulillah. Gimana sih itu perasaannya ketika terpilih dan berkolaborasi dengan IJIS Junior yang lainnya? Senang sih sebenarnya, alhamdulillahnya. Terpercaya sebenarnya Pak Yopi. Terpercaya benar. Terpercaya dah emang karena iseng-isengan gitu, bikin video audisi lagi di kosan gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa kepilih sih. Tapi dengan suara anak sebenarnya anak cocoknya di Haroki itu. Karena terus emang dibentuknya ISIS Junior bukan hanya untuk Haroki sih. Akhirnya kita memilih jalan sendiri. Di udahlah jadi akapela gitu, tapi tetap. Tapi ada sih kita juga kan pernah bikin karya gitu ya. Tapi karyanya tetap ada Haroki. Ada Harokinya. Iya. Itu sih sebenarnya. Terus pengalaman mah alhamdulillah kalau di nasyid bisa kenal banyak orang, bisa kenal sama munsyid senior yang emang karyanya udah banyak dikenal sih. Tapi alhamdulillah anak punya kesempatan untuk dekat sama mereka gitu. Dekat dengan para munsyid senior ya. Ya ngambil ilmu lah, sharing gitu kan. Nah itu buat sharing buat dikembangin di Garut sih tentunya gitu. Tetap anak balik lagi ya ke Garut. Balik lagi ke Garut gitu. Ke Garut. Jadi untuk mengembangkan nasyid di Garut. Memanfaatkan kesempatan itu untuk mengembangkan di Garut. Di Garut. Kenapa nggak di luar Garut? Kenapa nggak di luar Garut gitu? Orang Garut. Orang Garut ya gitu. Kan banyak gitu kan orang daerah yang memang berkarir di luar Garut. Ya kalau anak sih lebih mending yang di Garut aja sih, karena di Garut anak lihat talentanya sangat bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman mereka kayaknya belum nemu aja. Anak juga belum ilmunya belum lah. Jadi anak tuh mau jadi produser ilmu nacan, punya modal nacan aja gitu aja. Jadi sekarang anak mengamati aja dulu sambil nanti kalau udah ada rezekinya, udah ada waktunya, bisa lah nanti kita semarakan gitu. Semarakan di Garut ya. Iya, malah anak punya cita-cita mudah-mudahan bisa ngangkat talent atau anak munsyid Garut ya. Mudah-mudahan bisa go nasional dulu lah. Punya karya yang menasional gitu. Iya, yang bisa dibanggakan dan dilirik oleh nasional betul. Khususnya di dunia nasyid, tetap ya di dunia nasyid. Di dunia nasyid.
Ya sekarang disebutnya musik positif lah ya. Musik positif yang lebih relate ya. Lebih relate, lebih luas lah gitu. Lebih luas dan banyak penerimaannya. Ya, seperti itu. Oke, Kang Yuda, terima kasih atas bincang-bincang hari ini ya. Luar biasa, dengan bincang-bincang singkat ini kita lebih mengenal apa itu nasyid dan bagaimana pada dasarnya hakikat dari nasyid itu sendiri, dan luar biasa harapan Kang Yuda ya terhadap nasyid ini, khususnya di kota kelahirannya Garut ya. Seperti itu, luar biasa. Terakhir Kang Yuda, pesan bagi teman-teman yang ingin bergabung di nasyid, mempunyai talent nasyid dan mempunyai passion di nasyid seperti itu. Karena pada dasarnya nasyid itu sering dibentrokan dengan religi ya. Lagu religi. Gimana sih? Bagaimana kita menemukan bakat kita di nasyid dan bagaimana kiat-kiat kita menyalurkan bakat kita di nasyid. Tapi dong Kang Yuda, silakan. Sebenarnya sama aja sih ya, nasyid sama lagu religi sama-sama aja sebenarnya. Ya paling buat teman-teman nih yang punya kelebihan kelebihan bakat punya passion. Punya passion juga, nyanyi, nulis lagu, main musik. Kalau mau salurkan di dunia nasyid, boleh nih kita gabung sama Paguyuban Nasyid di Garut. Boleh teman-teman follow Instagramnya @png_garut. png_garut ya. Ya, itu langsung bisa teman-teman bergabung di sana, follow. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan tentang nasyid, boleh di DM di sana gitu. Terus ada nomor admin di sana, boleh via WhatsApp juga. Nah gitu. Terus harapannya sih itu teman-teman yang punya kelebihan talenta di dunia musik, hayu kita sama-sama kembangin nasyid di Garut, kita majukan nasyid di Garut, kita semarakan nasyid di Garut. Ana cita-cita tidak hanya mengumpulkan, tidak hanya mewadahi teman-teman untuk berkarya, untuk menyalurkan hobinya, tapi Ana punya cita-cita besar menjadikan teman-teman itu musisi nasyid gitu. Mengembangkan, membuat karya, bahkan karyanya bisa menasional gitu. Insyaallah. Tidak hanya menasional sih, mudah-mudahan karya yang teman-teman buat itu bisa bermanfaat. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, bermanfaat, ngasih banyak hal-hal baik buat yang mendengarkan. Itu aja sih. Kalau punya punya keinginan ingin gabung nasyid, boleh. Tidak ada kata terlambat sih, yang tua juga bolehlah. Ayo. Yang muda yang tua, menyemarakan nilai-nilai kebaikan ya melalui nasyid ya. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Luar biasa bincang-bincang kali ini, sahabat ruang tamu semua. Kita banyak sekali ilmu yang didapat, wawasan yang didapat tentang nasyid. Insyaallah bagi teman-teman yang ingin gabung di nasyid, bergabunglah bersama kami Munsyid Garut. Khususnya pada umumnya ada wadah-wadah yang lainnya. Silakan salurkan bakat kalian melalui nasyid jika passion kalian di nasyid ataupun lagu religi ya, seperti itu. Ya, Kang Yuda, terima kasih. Siap. Untuk bincang-bincang kali ini. Insyaallah kita akan bincang-bincang terus bersama Kang Yuda ataupun dengan rekan-rekan yang lainnya, membahas mengenai ngomongin nasyid ya. Dan boleh. Bersama kali ini mungkin kita sudah ngomongin nasyid bersama, saya sebut aja personil Ijis Junior. Ya, luar biasa. Boleh. Terima kasih. Meskipun itu Pak Yopi, grupnya udah bubar enggak sih, cuman parem. Ya, insyaallah nanti bakal ada lagi ya, insyaallah. Terus menyuarakan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran ya. Luar biasa. Itu saja yang bisa dibincangkan kepada kali ini di Ruang Tumbur Broadcast. Alhamdulillah, terima kasih. Salam sehat untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terus like, comment dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Ya.